warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini kita masuk ke materi tentang induksi matematika dan rekursi. Tapi karena induksi matematika sudah Anda dapatkan pada mata kuliah pengantar logika, matematika dan himpunan, jadi saya di sini hanya mereview saja tentang induksi matematika ya. Jadi induksi matematika itu nanti kita bisa ilustrasikan seperti orang sedang naik tangga gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita ingin mencapai anak tangga ke K, maka kan Anda harus mulai dulu dari anak tangga ke-1, terus kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini ada barisan domino. Jadi barisan domino ini kita susun. Kalau misalnya saya mendorong satu domino yang sebelah sini yang depan, maka akan mengakibatkan jatuh domino yang lainnya, semuanya akan jatuh gitu ya. Kemudian ini ada suatu permasalahan. Berapa jumlah dari n buah bilangan ganjil positif pertama? Nah, di sini berarti kan kita bisa memulai dengan jumlah dari satu buah bilangan ganjil, kemudian 2 buah bilangan ganjil, sampai sini saya memberikan contoh 5 buah bilangan ganjil positif pertama. Kalau kita lihat di sini, ini sudah kelihatan suatu pola gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan angka-angka di sini, berarti ini kan ada kalau 1, 1, kalau 2, jumlah 2 bilangan ganjil positif pertama jadi 4, kemudian 3 buah bilangan ganjil positif pertama 9, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat, nah di sini kita bisa menduga bahwa jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Ini dugaan kita. Nah, tapi dugaan ini harus kita buktikan kebenarannya, benar nggak ya gitu. Jadi kalau misalnya saya punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, misalnya ini tambah 99 gitu ya. Ini berapa gitu, ini jumlahnya berapa gitu. Nah, tadi kan katanya jumlahnya adalah n kuadrat gitu ya. Jadi kita bisa mengira-ngira, berarti ini adalah, kalau ini berarti berapa nih? Ada berapa nih? Berapa banyak sampai 99 nih? Ada berapa banyak kira-kira? (50) ya? Kira-kira ini sebanyak 50. Jadi 50 kuadrat. Nah, kita harus benar nggak ya dugaan kita ini adalah jumlahnya ini? Kalau misalnya kita nggak percaya kan, kita menjumlahkan, benar menghitung gitu ya, mengcounting semuanya ini. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat, kita bisa menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi induksi matematika itu kita untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan objek diskrit, kemudian tidak dapat digunakan untuk menemukan rumus atau teorema, tapi hanya untuk melakukan pembuktian saja. Nah, ini tadi saya katakan di depan bahwa pembuktian dengan induksi matematika seperti fenomena efek domino gitu ya. Kemudian ada juga, nah ini saya menggambarkan bahwa induksi matematika itu seperti barisan orang yang menyebarkan suatu rahasia atau gosip. Jadi kalau misalnya ada satu orang sumber memberitahukan ke orang lain gitu ya tentang gosip, dan itu akan tersebar terus jika yang orang kedua memberitahukan ke orang selanjutnya gitu ya, dan terus itu berkembang menjadi sehingga akan tersebar gosip tersebut. Kemudian ini juga ilustrasinya seperti kita menaiki anak tangga. Jadi kalau kita ingin menuju ke anak tangga ke K gitu ya, kita harus menaiki anak tangga pertama. Terus kalau mau naik anak tangga ketiga, tentunya kita juga anak tangga keduanya sudah kita lewati gitu ya. Kemudian di sini maka kita dapat menyimpulkan gitu ya, bahwa kita dapat menaiki semua anak tangga di sini. Jadi dari 1 sampai ke K atau K+1.
Nah, ini prinsipnya berarti seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuktikan dengan menggunakan induksi matematika, kita membuat suatu pernyataan dulu gitu ya. Misalnya PN ini menyatakan suatu pernyataan yang berlaku benar untuk setiap N bilangan bulat positif. Nah, langkah-langkah induksi yang pertama ada langkah basis. Langkah basis itu di sini kita membuktikan bahwa P1 benar, gitu ya, karena bilangan bulat positif dimulai dari 1 di sini ya, maka P1-nya benar. Kemudian ada langkah induktif, langkah yang kedua, kita mengasumsikan bahwa jika PK-nya benar, maka PK plus 1-nya benar untuk setiap K. Karena 1 dan 2 kita sudah bisa buktikan, kita bisa mengambil suatu konklusi di sini bahwa berlaku untuk setiap N pernyataan PN-nya itu bernilai benar. Nah, ini ada contoh. Ya, saya rasa Anda udah bisa gitu ya membuktikan, tapi untuk mereview lagi nanti Anda bisa lihat di video saya tentang pembuktian dengan menggunakan induksi ini, sudah saya jelaskan di sana. Kemudian, nah ini yang nomor 3 ini, Anda harus membuat suatu formula dulu gitu ya, jadi membuat suatu pernyataannya. Jadi kalau ini kan masih belum tahu ya pernyataannya ini sama dengan apa sih gitu ya. Karena sebelumnya kan kita, nah ini contohnya kayak gini, 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambahkan N itu hasilnya adalah N kali N tambah 1 bagi 2. Ini kan ini pernyataannya seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuktikan bahwa jumlah dari N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Jadi ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah gitu ya. Sampai karena ini ganjil berarti ini 2N min 1. Ini hasilnya sama dengan N kuadrat. Nah, jadi kalimat ini kita harus rubah jadi seperti ini pernyataannya gitu ya. Ini PN. Nah, kemudian yang ketiga ini kita harus membuat suatu formula kira-kira sama dengan apa gitu ya PN-nya ini. Nah, ini Anda bisa mengira-ngira. Jadi kalau saya punya 1 buah ini kan setengah gitu ya. Kemudian kalau saya punya penjumlahan 2 suku, Anda punya setengah ditambah 1/4, ini sama dengan berapa nih? Ini ini 4, ini 2 ya, 3/4. Ini 3/4. Kemudian kalau kita punya 3 suku, kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kan per 8 ya. Berarti ini tadi 3/4, 6, 7/8. Kemudian kalau 4 suku, ini Anda jumlahkan. Nah, ini sama dengan, ini 16 gitu ya. Ini 7/8, 14, 15/16. Nah, di sini Anda bisa kira-kira menyimpulkan gitu ya, sudah kelihatan polanya belum? Oh, sudah gitu ya, misalnya, jadi apa nih kalau sininya sampai 2N, maka di sini menjadi apa ya, gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini akan jadi, sini akan jadi ininya per 2N gitu ya, 2 pangkat N, sorry. Yang atasnya, kita lihat sini selalu berkurang 1 gitu ya. Ya, kita bisa menyimpulkan ini adalah 2 pangkat N min 1. Nah, ini ada kita membuat suatu pernyataan. Setelah Anda buat suatu pernyataan ini, baru Anda buktikan dengan menggunakan langkah-langkah induksi gitu ya. Kemudian saya masuk ke induksi matematika yang dirampatkan. Nah, yang kalau tadi kan induksi yang secara umum kita memulainya, langkah basisnya pasti dimulai dari N sama dengan 1. Nah, pada induksi yang matematika yang dirampatkan, ini tuh kita bisa mulai untuk yang langkah basisnya ya tidak selalu dari 1. Jadi boleh dari untuk semua bilangan bulat positif gitu ya. Jadi prosedurnya hampir sama untuk yang dirampatkan. Nah, di sini misalkan saya punya PN adalah suatu pernyataan. Jadi untuk membuktikan PN benar untuk N lebih besar sama dengan N0, ini langkah-langkahnya adalah langkah basis atau langkah basisnya ya di sini langkah induksi. Tunjukkan bahwa P0
N0 itu benar, kemudian yang kedua, jika PN benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Nah, di sini kan perbedaannya di sini gitu ya. Kalau tadi kan selalu yang pertama itu P1 benar gitu ya, kalau yang induksi biasa. Nah, kalau di sini kita bisa dari tidak mulai dari 1 gitu ya. Dari suatu bilangan N0 di sini. Nah, ini ada contoh. Nah, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat N tambah 1 min 1. Nah, ini kalau Anda lihat, N-nya mulai dari 0 di sini ya. N-nya mulai dari 0. Jadi, nanti angka basisnya Anda buktikan bahwa P0 itu benar gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian asumsikan ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, asumsikan PK-nya benar, maka nanti Anda tinggal buktikan bahwa PK plus 1-nya ini juga benar. Nah, kemudian contoh yang kedua, buktikan bahwa perangko senilai N sama dengan 8 rupiah, dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah saja. Nah, ini juga Anda perhatikan di sini N-nya mulai dari 8 gitu ya. Nah, di sini kan berarti kalau misalnya saya punya perangko senilai 8, saya bisa menggunakan 3 dan 5 gitu ya. Kemudian kalau yang 9 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian 10 ini adalah 5 tambah 5, 11 itu adalah 3 tambah 3 tambah 5. 12 itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 13 itu adalah 3 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari pola-pola ini Anda harus bisa merumuskan. Jadi dengan menggunakan induksi gitu ya. Jadi misalnya kan kalau ditanya, berarti kalau misalnya saya pengen membuat perangko senilai 20 senilai misalnya 89 gitu ya. 89 kita menggunakan 3-nya berapa, 5-nya berapa gitu ya. Nah, ini kan Anda harus membuat terlihat dari polanya di sini gitu ya. Awalnya kan 3 tambah 5. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ini 5-nya berubah jadi seperti ini gitu ya. 3 tambah 3. Jadi kalau misalnya Anda lihat nih 5 berubah jadi 3 tambah 3. Dan seterusnya. Dari sini kalau misalnya, kan kalau prinsip induksi itu, kalau 9 berlaku, maka 10 juga bisa berlaku gitu ya. Nah, sekarang 10-nya gimana nih? Tadi kita punya 3 tambah 3 tambah 3. Jadi di sini kalau ada angka 3 yang muncul sebanyak 3 kali, kita ganti dengan menjadi 5-nya sebanyak 2. Gitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini kan yang 12, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ini ada 4 ya. Jadi kalau ini katanya kalau muncul ada 3, nah ini 3 ini kita bisa gantikan dengan perangko 5 ditambah 5. Dan seterusnya. Kalau 5 tambah 5 berlaku, maka yang selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau 5 tambah 5 berlaku berarti kalau Anda perhatikan di sini yang ininya 5-nya tetap, ada satu yang tetap, tapi yang satunya itu 5 digantikan oleh 3 buah perangko yang berjumlah 2 gitu ya. Nah, ini Anda harus membuat suatu buktinya itu dalam suatu kalimat gitu ya. Tidak bisa menggunakan seperti ini. Ini cuma alur berpikirnya saja yang saya inikan. Jadi kalau mau buat ininya ini Anda alurnya, nanti Anda tinggal menuliskan dalam kata-kata, itu adalah berarti kan Anda meninjau beberapa kasus gitu ya. Ya nanti Anda bisa nyoba gitu ya. Kemudian saya langsung masuk ke rekursif gitu ya, karena yang induksi ini saya cuma sekilas saja sebagai review. Kemudian kita masuk ke rekursi. Nah, di sini tuh rekursi itu kalau Anda perhatikan ya, berarti kalau Anda lihat gambar ini adalah gambar yang berulang terus gitu ya. Ini akan sampai berulang. Kemudian kita masuk ke penemu dari rekursi, yaitu Roger Peter. Di sini merupakan matematikawan dari Hungaria.
penemu teori rekursif. Nah, ini definisinya. Terkadang kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit, tapi mungkin akan lebih mudah jika kita menggunakan dirinya sendiri. Jadi rekursif itu adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Nanti rekursif ini kita gunakan untuk mendefinisikan suatu barisan, fungsi, dan himpunan, gitu ya. Nah, ini contoh gambar yang kita definisikan secara rekursif atau berulang. Jadi ini Anda perhatikan selalu berulang terus. Ini juga gambar gelas dalam gelas gitu ya. Dan seterusnya di sini ada gambar Mona Lisa memegang foto dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif di sini. Jadi ada contoh di sini barisan bilangan pangkat dari 3 atau kita menuliskannya kan AN sama dengan 3 pangkat N. Untuk ini di sini saya mulai dari 0, 1, 2. Kemudian kita bisa mendefinisikan secara rekursif yaitu, nah di sini kita membuat suatu syarat awal gitu ya. Karena kita mulai di sini N-nya dari 0. Kalau Anda masukkan di sini kan A0 ini sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu artinya nilainya 1. Kemudian kalau N-nya 1, A1 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. A2 itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk membuat suatu yang AN plus 1, ini kita membuat AN plus 1 sama dengan 3AN. Jadi artinya Anda harus membuat suku ke N plus 1 itu bergantung oleh suku yang sebelumnya gitu ya. Jadi kan AN plus 1 itu bergantung oleh AN di sini. Kalau kita lihat di sini A1 itu 3, A2-nya 9. A3-nya di sini adalah 27. Nah, kan harus berkaitan dengan suku sebelumnya gitu ya. Maka yang 3 ini bisa saya tulis 3 kali 1. Atau 9 ini 3 kali 3. 3-nya ini bisa diambil dari A1 gitu ya. Jadi ini 3 kali A1. Kemudian 27 yang A3 ini bisa kita tulis 3 dikalikan A2 karena A2-nya 9. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan. Jadi barisan tersebut saya definisikan menjadi A0 sama dengan 1, kemudian AN plus 1 sama dengan 3AN. Nah, ini secara rekursif gitu ya. Jadi langkah-langkahnya di sini kalau kita ingin mendefinisikan barisan secara rekursif, di sini ada 2 langkah. Yang pertama langkah basis, kemudian langkah rekursif gitu ya. Nah, langkah basis ini kita menspesifikasikan syarat awal gitu ya atau anggota awal di sini. Kemudian yang kedua, kita membuat suatu aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Nah, ini sekarang ada contoh-contoh. Sekarang saya punya yang pertama ini barisannya adalah 2N tambah 1 ya. Di sini AN sama dengan 2N tambah 1. Berarti kalau di sini mulai N-nya dari 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti A1 ini kalau kita hitung masukkan ke dalam persamaannya, di sini kita dapatkan 3 ya. Kemudian A2-nya kita dapatkan adalah 7. Kemudian berapa nih? A3-nya adalah ini 5 ya, salah. A2-nya 5, A3-nya adalah 7, dan seterusnya gitu. Nah, kita udah kelihatan polanya gitu ya, A1-nya 3, A2-nya 5, A3 7, dan seterusnya. Nah, ini karena dia harus rekursif gitu ya, berarti di sini kita mulai mendefinisikan langkah basisnya adalah A1 sama dengan 3. Kemudian kita membuat yang kedua langkah rekursifnya gitu ya. Langkah rekursifnya di sini kalau kita lihat kan harus bergantung dengan suku sebelumnya. Berarti kita lihat A2, A2 itu 5. 5 itu kalau kita bandingkan dengan A1 berarti kan A1 ditambah 2 gitu ya.
Kemudian A3 kita perhatikan juga di sini 7. 7 itu bisa saya tulis 5 ditambah 2. Berarti kita bisa membuat suatu langkah rekursifnya, jadi AN plus 1 itu sama dengan AN ditambahkan 2. Gitu ya. Nah, ini adalah suatu kita mendefinisikan barisan secara rekursif. Untuk N-nya dimulai dari yang ini AN plus 1 berarti mulai dari 1 gitu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk yang B dan C nanti Anda bisa coba. Nah ini yang kedua ada barisan 1, 5, 17, 53, 161, 485. Dan nah ini nanti Anda coba gitu ya. Nah ini bagaimana mendefinisikan barisan berikut ini secara rekursif gitu ya. Nah, fungsi rekursif itu adalah fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi ini akan terus berjalan sampai kondisi berhenti terpenuhi. Jadi, sampai nanti yang diinginkan gitu ya. Nah, ini langkah-langkah mendefinisikan suatu fungsi sekarang. Kalau tadi kan kita barisan ya. Nah, ini barisan, sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi itu sama langkahnya adalah di sini domainnya adalah bilangan cacah gitu, jadi dimulai dari 0. Jadi fungsinya itu langkah basisnya kita mendefinisikan nilai fungsi pada saat 0. Kemudian langkah rekursifnya kita memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat gitu ya. Nah, ini ada contoh fungsi yang saya definisikan secara rekursif. Misalkan saya punya suatu fungsi gitu ya, definisikan F0-nya 3, kemudian Fn tambah 1, ini sama dengan 3Fn ditambah 2. Nah, ini adalah rekursifnya. Kemudian kita disuruh menentukan F1, F3, dan F5. Nah, ini tinggal Anda masukkan saja gitu ya, berarti F1 itu sama dengan F1 ditambah 0 gitu ya. Atau sama dengan 3 F0 ditambah 2. Berarti sama dengan, karena F0-nya 3, berarti ini 9 tambah 2, 11. Kemudian F3. Nah, F3 ini kan tadi kita nggak bisa langsung ya. F3 itu kan karena bergantung oleh F2. F2-nya kita belum tahu gitu ya, belum punya. Jadi F2 itu kita cari dulu. F2 itu adalah F1 ditambah 1. Atau sama dengan 3 F1 ditambah 2. F1-nya nilainya 11, berarti kita masukkan, berarti 33 tambah 2, 35, dan seterusnya gitu ya. Maka kalau Anda sudah dapatkan F2, Anda bisa dapatkan F3. Anda dapat F3, Anda bisa dapatkan F4, dan seterusnya gitu ya. Itu fungsi yang kita definisikan secara rekursif. Kemudian bagaimana kalau kita mendefinisikan fungsi faktorial sekarang gitu ya. Nah, di sini saya punya Fn sama dengan n faktorial. Nah, di sini kita mulai dari n-nya 0 gitu ya. 0 faktorial itu kan sama dengan 1 gitu ya. Kemudian 1 faktorial itu adalah 1, kemudian 2 faktorial itu adalah kalau kita hitung kan ini 1 kali 2 gitu ya, sama dengan 2. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Nah, ini biar bisa menuliskan secara rekursif, berarti kan di sini kita contohnya gini, 3 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 ini bisa saya tulis jadi 2 faktorial dikalikan 3 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa membuat suatu definisi fungsi secara rekursif, yaitu F0-nya ini sama dengan 1, kemudian Fn tambah 1 ini akan sama dengan berarti n faktorial dikalikan dengan n tambah 1. Gitu ya, ini fungsi secara rekursifnya. Kemudian contoh yang berikutnya, kalau saya punya barisan AN sama dengan R pangkat N. Nah, ini bagaimana kita mendefinisikan secara rekursif, itu nanti Anda coba gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada contoh yang terkenal dari rekursif, yaitu adalah bilangan Fibonacci. Nah, atau barisan Fibonacci ini berawal dari kasus yang ditemukan oleh matematikawan Italia. Nah, kasusnya itu adalah ada sepasang kelinci muda yang ditempatkan di suatu pulau. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa kelinci tidak akan melahirkan sebelum berumur 2 bulan. Kemudian setelah berumur 2 bulan, setiap pasang kelinci akan melahirkan sepasang kelinci setiap 1 bulan sekali. Nah, di sini kita mengasumsikan seperti itu ya, melahirkan sepasang. Padahal kalau secara realnya kan bisa saja kelinci itu melahirkan lebih dari satu pasang gitu ya. Nah, ini kita mengasumsikan dia melahirkan sepasang. Kemudian kita juga mengasumsikan di sini bahwa kelincinya itu tidak akan pernah mati. Nah, dari sini kita mengilustrasikan, maka saya mau mendefinisikan FN. FN itu adalah menyatakan banyaknya pasangan kelinci setelah N bulan. Jadi pertama pada bulan pertama kan tidak ada gitu ya, karena memang tidak ada kelincinya di pulau tersebut. Kemudian pada bulan pertama itu ada satu, ini artinya ada satu pasang gitu ya, satu pasang kelinci jantan dan betina. Ini saya gambarkan seperti ini. Kemudian pada bulan kedua atau F2, F2 itu di sini juga dia belum bisa melahirkan ya, karena tadi asumsi kita dia akan melahirkan setelah 2 bulan gitu ya. Jadi di sini F2-nya adalah masih tetap sepasang. Jadi tetap satu. Kemudian pada bulan ketiga, nah pada bulan ketiga berarti kan sudah melewati ininya 2 bulan gitu ya, maka dia dapat melahirkan sepasang. Nah ini bayinya dapat sepasang gitu ya. Kemudian berarti kita menghitung ada berapa pasang sekarang. Jadi ada 2 pasang, induknya dan anaknya gitu ya. Kemudian pada bulan keempat, nah nanti setelah 2 bulan dia akan melahirkan lagi terus gitu ya. Nah ini lahir lagi, anak lagi gitu ya. Ini anak yang berikutnya. Nah, jadi kita hitung ada berapa nih? Oh, ada 3. Nah, yang ini belum berproduksi ya, artinya kan dia baru sebulan. Setelah dia, nah pada bulan kelima, ini yang ini adalah mempunyai anak gitu ya. Anaknya adalah ini anaknya. Nah, yang ini belum berproduksi nih, tapi yang si induk awalnya ini sudah berproduksi lagi, melahirkan anaknya lagi di sini ya, ada anak lagi. Nah, ini kita hitung ada berapa pasang, sekarang ada 5. Nah, dari fenomena ini kita bisa menuliskan bahwa yang pasangan kelinci setelah N bulan ini ke dalam fungsi rekursif gitu ya. Nah, jadi dengan syaratnya F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, kemudian Fn-nya ini adalah penjumlahan dari Fn-1 dengan Fn-2 gitu ya. Nah, ada sebagian sumber di buku gitu ya mengatakan bahwa tanpa menggunakan F0 langsung F1 gitu ya. Ada juga yang seperti itu, F1 sama dengan 1. Tapi sebenarnya kita tambahkan F0 sama dengan 0 juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian dari barisan Fibonacci itu kita bisa lihat dari ini secara real, yaitu pada kelopak bunga yang membentuk barisan Fibonacci. Jadi kalau Anda lihat sini kelopaknya ada 3 itu ya. Ini ada 3, yang ini ada 5, ada 5 kelopak. Terus kemudian kalau yang bunga ini ada 8, terus bunga ini ada 13 dan seterusnya nih. Kalau Anda lihat perhatikan jumlah kelopaknya ini membentuk suatu barisan Fibonacci gitu ya. Nah, nanti kalau yang ini Anda nggak percaya, Anda cari terus Anda hitung gitu ya, benar nggak ya sebanyak 89 gitu ya. Kemudian barisan Fibonacci juga kita bisa lihat pada golden ratio gitu ya. Nah, ini perbandingan. Jadi kalau Anda lihat ini kita mulai dari 1, sini yang kecil ini ya. 1 ada jadi kan 1 terus 2 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 3 8 tambah 5 13 tambah 8 21 dan seterusnya.
Nah, golden ratio ini kalau kita perhatikan, nah ini bisa menggambar seperti ini, kayak kelopak ini ya, bunga mawar ini. Bunga mawar kalau Anda lihat ini mengikuti golden ratio. Begitupun juga gambar ini gitu ya. Kemudian pada barisan Fibonacci kita bisa lihat juga pada segitiga Pascal di sini. Jadi kalau saya punya segitiga Pascal, ini kan bentuknya seperti ini gitu ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Sebenarnya ini kan penjumlahan ya. Ini 1 tambah 3 jadi 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Jadi paling ujungnya adalah 1, 1 semua. Yang tengah-tengah itu penjumlahan dari dua di atasnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini juga akan membentuk suatu barisan Fibonacci. Jadi kalau kita menjumlahkannya secara diagonal gini ya. Ini 1, 1 tuh 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3 tambah 1, 5, dan seterusnya. Kemudian barisan Fibonacci juga kita bisa lihat pada perkembangan lebah. Nah, perkembangbiakan lebah, maaf. Jadi di sini ada satu pasang gitu ya, satu pasang lebah ini jantan dan betina. Nah, di sini pada lebah itu jadi betina itu bisa punya keturunan dengan dibuahi oleh jantan maupun tidak gitu ya. Jadi kalau dia dibuahi oleh jantan, dia akan menghasilkan misalkan betina, atau juga tanpa dibuahi dia menghasilkan lagi gitu ya, menghasilkan yang jantan. Saya lupa apa yang kalau dibuahi hasil jantan atau yang betina, saya lupa. Pokoknya ada salah satu seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada membentuk kita menghitung berapa lebahnya gitu ya. Lebahnya ada berapa? Awalnya ini betinanya. Awalnya betina cuma ada satu gitu ya. Kemudian ini yang berikutnya ada dua ini artinya jumlah dari jantan dan betina pada berikutnya, keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Dan seterusnya ini kalau Anda perhatikan, jadi ini bentuk bilangan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, dan 13, dan seterusnya. Untuk yang himpunan, saya rasa untuk yang minggu depan saja gitu ya. Jadi kuliah hari ini kita sampai sini saja, sampai fungsi rekursif. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, kuliahnya saya cukupkan gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.